sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan, mau nggak dengan adik saya? Pak Hari mau, menikahlah dengan Hidayatila. Ini adalah video ketika salah seorang teman angkatan Jokowi salah menyebut foto Jokowi dengan panggilan Pak Mul dan juga Mas Hari. Dan puncak keanehan video ini ada di sini. Perhatikan baik-baik momen ketika dua wanita yang ada di video salah menyebut nama foto yang diklaim sebagai foto Jokowi. Adriana menyebut foto itu Pak Mul, sedangkan Evi menyebutnya Mas Hari. Ini sudah loh, kan asli Pak, masih ada 85-nya. Oh iya, caranya Pak ngono ya. Tapi itu masih Saya lihat udah pakai kacamata di belakang. Oh iya, caranya Pak ngono ya. Tapi itu masih Lihat udah pakai kacamata di belakang. Untuk meyakinkan pendengaran, kami bahkan mencoba menggunakan terjemahan berbasis kecerdasan buatan. Dan ternyata, AI juga menerjemahkan dengan kata yang sama. Lalu siapa sebenarnya Pak Mul atau Mas Hari yang namanya disebut oleh Evi dan Adriana saat ditunjukkan foto Joko Widodo? Dan kenapa Evi dan Adriana menyebut foto itu dengan panggilan Pak Mul atau Mas Hari? Apakah penyebutan ini merujuk ke panggilan Joko Widodo waktu masih kecil? Waktu kecil, lahir, saya diberi nama Mulyono. Kemudian sakit-sakitan, ini ceritanya almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Waktu awal Mulyono aja ya Pak? Mulyono aja? Titik. Sakitnya apa Pak? Ya, Berbagai penyakit? biasalah kalau masih kecil, kemudian keluarga. Bagaimana menurut kalian? Apakah ketika teman kuliah Jokowi menyebut Pak Mul ketika melihat foto Jokowi merujuk ke panggilan masa kecil Joko Widodo? Ataukah ada nama lain, teman satu angkatan yang bernama Pak Mul atau Mas Hari? Bagaimana mungkin, teman yang diklaim sebagai teman kuliah, di bawah jauh-jauh reunian di Sleman, tapi masih bisa salah menyebut nama? Tapi bukan hanya itu keanehan di acara reuni Jokowi dan kawan-kawan. Mari kita telisik. Dalam acara reuni yang digelar tanggal 16 Oktober 2022 di Ambarukmo Kabupaten Sleman hadir sekitar 10 orang yang mengaku sebagai teman Jokowi. 2 diantaranya wanita, yang dalam acara reunian itu dikenal satunya bernama Evi dan satunya bernama Adriana. Nama-nama ini kita kenal dari acara perkenalan sebelum acara reuni dimulai. Perkenalan? Ya, kalian tidak salah dengar. Dan disinilah salah satu keanehan acara reuni ini dimulai. Jika biasanya acara reuni dimulai dengan drama saling berpelukan, cium pipi kiri dan kanan atau tos satu sama lain, reunian Joko Widodo dan kawan-kawan justru dimulai dengan acara perkenalan. apa Pak? Evi Adriana. Tahu. Teman satu kasih sudah. Tahu sama Evi. Ini loh urusan. Satu persatu teman-teman Jokowi memperkenalkan diri ke Jokowi. Entah karena pengaruh umur atau karena lama tidak bertemu, Jokowi lupa nama-nama temannya sendiri, hingga mereka harus menyebut nama atau dibantu disebutkan oleh teman yang lain. Bandingkan momen keakraban alumni UGM yang lain yang juga mengaku alumni Fakultas Kehutanan tahun 1985, berikut ini. Wana delima. Video ini menunjukkan suasana reuni yang tampak alami, tidak ada sikap canggung satu sama lain, dan tidak diawali dengan perkenalan. Mungkin karena mereka memang sudah saling mengenal lebih dari 40 tahun silam dan sering mengadakan reuni bersama, hingga suasana pertemuan mereka benar-benar pecah, penuh keakraban. Video ini bukan hanya menunjukkan suasana reuni yang sebenarnya. Di latar belakang panggung, kita bisa membaca, reuni Fakultas Kehutanan UGM alumni tahun 1985, masa yang sama yang diakui Joko Widodo sebagai tahun kelulusan.
Belum diketahui pasti kenapa kelompok Jokowi tidak nampak. Ya, mereka yang pernah mengadakan reuni di Sleman tahun 2022, satu pun tidak ada yang kelihatan hadir. Dan inilah salah satu keanehan reuni ala Joko Widodo dan kawan-kawan. Walau mempunyai status sebagai orang nomor satu di Indonesia, nampaknya Jokowi tidak punya kemampuan mengumpulkan semua teman seangkatan untuk mengadakan reuni secara ramai-ramai. Begitu juga dengan teman-temannya. Teman seangkatan Jokowi seharusnya bangga bahwa di antara teman mereka ada yang menduduki posisi yang sangat terhormat di sebuah negeri berpenduduk lebih dari 280 juta. Apakah mereka tidak mempunyai kerinduan berbagi kepada dunia bahwa mereka dulu adalah bagian dari seorang mahasiswa yang sekarang menduduki jabatan sebagai presiden? Pak Hari Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lor. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul, bersebelahan dempet ya. Sekolahnya saya adalah Sekretaris Komite SD 15, satu sekolahan dengan Pak Hari Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu deket ya Pak ya, sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hari Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, wong belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM, General Manager Radar Solo Jawa Pos ya. Cerita bahwa Pak Hari cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan mau nggak dengan adik saya. Pak Hari mau, menikahlah dengan Hidayatilah. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu ya cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ijazah saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu direktornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia doktor Pak, dia doktor, mantan dosen dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu nggak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi yang jadi pikiran saya, yang mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan. Misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan Pak, tidak boleh masuk, tapi gedung itu ada, pabrik ada, tapi nggak ada mobilnya, adanya mobil Avanza. Nah, yang kedua masalah tidak akan hutang. Buat apa hutang? Uang kita banyak. Ternyata hutang sekarang sampai 8.000 triliun lebih. Yang bayar siapa? Ekonomi kacau. Lalu membangun IKN katanya tidak pakai APBN. Ternyata APBN jebol gara-gara IKN juga. Pengelolaan negara yang amburadul ini yang membuat rakyat dengan Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM
tidak percaya, Pak. Karena saya itu, Pak, kebetulan punya teman namanya Heru, orang Lawean, Anda mungkin kenal. Itu satu kelas dengan Anda di SMP Negeri 1. Saya percaya Anda sekolah di SMP Negeri 1, di SMA 6. Waktu itu belum SMA 6, masih SMPP. Nah, ini yang jadi pertanyaan, tunjukkan ijazahmu yang asli, sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya. Itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, perlu kita menyadari bahwasanya ada banyak orang-orang yang menjadi korban-korban utama dalam drama-drama politik yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Dan masyarakat Indonesia sudah mengetahui sebelumnya ya niatan-niatan seorang Jokowi. Kebaikan-kebaikan yang ia bangun selama ini itu hanya gimmick-gimmick saja untuk mengambil simpatisan masyarakat, untuk mengambil bagaimana kepedulian masyarakat terhadap dia. Namun karena blundernya tindakan-tindakan Jokowi ini sehingga menimbulkan suatu perpecahan antar satu dengan yang lain. Lawan-lawan politik Jokowi, mereka mulai menelusuri riwayat pendidikan seorang Jokowi, namun diduga di sana terdapat ijazah Jokowi adalah palsu, sehingga ini naik ke tingkat penyidikan dan ini menjadi permasalahan besar. Apakah ini benar ataupun tidak? Nah, masyarakat mereka menyampaikan isi hati mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat saat ini, mereka menyampaikan di sini supaya ya mereka tidak ragu lagi dan tidak bertanya-tanya lagi tentang kebenaran ijazah seorang Jokowi ini. Nah, disampaikan di sini, Jokowi, Anda itu memang harus dihina dan direndahkan serendah-rendahnya. Ini dari Aman Harapannya. Karena Anda sudah menipu dan merusak tatanan negara. Ya, itu luar biasa mereka sampaikan terhadap Jokowi. Karena dari dulu Jokowi bagi mereka adalah orang yang mereka idolakan, orang yang menjadi figur satu-satunya yang sudah mereka suka dan menjadi contoh bagi mereka. Namun dikala ambisi Jokowi berkuasa, ya, di situ terlihat diri Jokowi yang sebenarnya, topeng Jokowi terbuka, di situ mulai terlihat semuanya. Nah, dari Jasmemba mengatakan, Ternak Mulyono mengatakan Jokowi presiden terbaik karena bohongnya. Ya. Jadi sikap-sikap dan tindakan Jokowi yang melakukan suatu kebohongan itu sangat luar biasa. Disampaikan lagi, siapa yang merendahkan, padahal dia sendiri yang merendahkan dirinya sendiri dengan cara sering berdusta. Jadi Jokowi mengira masyarakat masih sepenuhnya berada di belakang Jokowi, masih sepenuhnya mendukung tindakan-tindakan Jokowi. Dia nggak tahu padahal masyarakat sudah melihat kelicikan dan bisnis-bisnis gelap yang dimainkan oleh Jokowi melalui kaki tangannya. Luar biasa. Kebenaran akan menemukan jalan yang terbaik untuk membongkar kebohongan seorang penipu. Namun kekuatan penguasa telah mengikat para pejabat yang diberikan jabatan untuk mengamankan dirinya, yang merasakan mempunyai kesalahan dari status pendidikan yang tidak jelas. Wajar kalau dirinya telah digunakan oleh kelakuan dan perbuatan yang telah berbohong, dan wajar kalau mereka diadili secara hukum. Ayo penegak hukum, ya, penegak hukum harus takut kepada yang Maha Kuasa, maksudnya ini. Jadi mereka-mereka yang haus kekuasaan, ambisi kekuasaan yang sangat besar, mereka selalu menghalalkan berbagai macam cara, dan Jokowi sudah melakukan hal tersebut.
Saya percaya dan yakin pengakuan Bapak Jokowi ini semoga bisa membuka takbir yang sebenarnya dan sejujurnya. Reuni yang satu terlihat natural, apa adanya, yang satu lagi terlihat rekayasa ataupun dibuat-buat. Hal inilah yang membuat masyarakat untuk lebih mendorong mereka menelusuri apakah benar ijazah tersebut benar-benar realita Jokowi kuliah ataupun hanya sebuah rekayasa yang dibuat-buat supaya terlihat Jokowi ini memang benar-benar sudah kuliah di Universitas Gadjah Mada, ya. Dan masih banyak orang-orang yang mengira bahwa ini adalah permainan Jokowi, drama-drama Jokowi yang ia bangun supaya namanya ataupun popularitas seorang Jokowi itu tetap baik. Tetapi nasi sudah jadi bubur, sudah terjadi, Jokowi tidak bisa mengembalikan fakta yang sudah terjadi. Masih juga ngelak seorang Jokowi, padahal sudah banyak teman-temannya yang sudah banyak bercerita tentang kebenaran. Setelah teman-temannya menyebut Mulyono pada foto wisuda, Jokowi ngaku namanya kecilnya Mulyono supaya orang percaya kalau dia yang ada di foto wisuda itu. Padahal dia sendiri nggak tahu nama teman-temannya saat reunian. Dulu ngaku Pak Kusmojo, pembimbing skripsinya. Pak Kusmojo membantah. Beliau bukan pembimbing skripsi Jokowi. Jokowi ngaku-ngaku kuliah teknologi kayu, terbongkar di UGM. Tidak ada jurusan teknologi kayu. Sudah terlalu sering berbohong jadi sulit untuk dipercaya. Nah, harapan kita Jokowi udah cukuplah di sana. Cukup untuk melakukan hal-hal seperti itu karena masyarakat sudah pandai dan paham tentang perjalanan sekarang ini. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.